Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak sama. Ziva memiliki pemahaman yang kuat tentang benar dan salah. Aku mengirim ayahnya Arya Smith ke Suriah dengan beberapa alasan yang tak terbantahkan. Pertama, Arya Smith memang pernah mengorganisir aliansi anti keluarga Rewa dan memiliki dendam terhadap ayahku. Kedua, Arya Smith sendiri lebih rendah dari binatang. Dia membantu kejahatan dan secara tidak langsung menyebabkan kedua putrinya berada dalam bahaya. Ketiga, sebagai seorang ayah, dia tidak hanya diam saja melihat putrinya dalam bahaya, tetapi bahkan seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekor di sekitar Chandra Smith untuk mencari belas kasihan. Orang seperti ini, ketika aku mengirimnya ke Suriah, Ziva juga tahu bahwa dia pantas menerimanya." Sambil berbicara, Andi Rewa melanjutkan, "Namun, kalau aku juga mengirim Josh ke Suriah sekarang, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Selain itu, aku tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk melakukan hal itu, baik dari segi emosi maupun logika." Ibnu Komar berkata dengan sedikit kecewa, "Sebenarnya, aku hanya merasa kalau orang itu benar-benar menjengkelkan karena niat buruknya terhadap Nona Mary. Tapi jangan khawatir, Puang, aku pasti akan mengawasinya. Kalau dia mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan, cukup beri aku perintah dan aku akan segera menangkapnya." Andi Rewa tersenyum dan berpesan, "Besok tim Mary akan datang. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, pastikan kau memberikan perhatian penuh." Ibnu Komar segera menjawab, "Puang tidak perlu khawatir. Bagiku, urutan prioritas terhadap Nona Mary hanya berada di bawahmu." Keesokan paginya, 2 pesawat jet pribadi mendarat di Bandara Makassar dengan selisih waktu 15 menit. Sangat jarang ada pesawat yang mendarat pagi-pagi di bandara, karena sebagian besar penerbangan pertama dari bandara biasanya adalah penerbangan keberangkatan. Oleh karena itu, saat pagi hari, bandara dipenuhi dengan pesawat yang lepas landas, sementara kedatangan sangat sedikit. 2 jet pribadi ini memiliki asal yang berbeda. Satu datang dari utara, sementara yang lain menempuh perjalanan semalaman dari Samudra Hindia Barat Daya. Pesawat dari utara membawa tim manajemen Mary Kalista. Hari ini mereka akan mulai melakukan inspeksi terhadap venue konser, serta menguji sistem pencahayaan dan audio untuk persiapan gladi bersih besok. Sementara itu, jet dari Samudra Hindia membawa satu-satunya penumpang selain awak kabin, yaitu Ziva. Kemarin, Ziva pergi ke Maladewa bersama Kepala Pelayan Anwar untuk menyelesaikan perubahan kepemilikan pulau. Setelah urusannya selesai, dia segera kembali tanpa membuang waktu. Saat pesawatnya berhenti di tempat parkir bandara, anggota tim Mary yang berjumlah puluhan orang sudah lebih dulu meninggalkan area dengan bus bandara. Kemudian Ziva masuk ke dalam mobil SUV yang sudah disiapkan bandara dan menuju ke terminal jet pribadi. Setelah menyelesaikan proses imigrasi, dia berjalan keluar dari lorong dan kebetulan melihat anggota tim Mary yang sedang mengambil bagasi mereka. Melihat mereka membawa banyak koper besar serta berbagai peralatan penerbangan profesional, Ziva secara naluriah mengamati mereka lebih lama dan segera menebak bahwa mereka adalah tim Mary Kalista. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan berencana untuk langsung melewati mereka menuju pintu keluar, lalu pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya dan pulang. Tidak disangka di saat itulah seorang pria yang familiar muncul dalam pandangannya, kakaknya Josh. Saat ini Josh bergegas masuk ke dalam bandara dan langsung menghampiri seorang wanita dari tim Mary
lalu menyapanya dengan antusias. "Hei, Rara, akhirnya kalian tiba juga. Kalian pasti lelah setelah perjalanan panjang, bukan?" Rara tersenyum canggung dan bertanya dengan terkejut, "Tuan Josh, kenapa kau datang ke bandara pagi-pagi begini?" Josh segera menjawab, "Aku khawatir kalian kelelahan setelah perjalanan panjang, jadi aku membawa rombongan mobil untuk menjemput kalian. Mobil-mobil sudah menunggu di luar dan siap mengantar kalian ke hotel." Ketika melihat Josh, Ziva segera menghentikan langkahnya dan diam-diam memiringkan tubuhnya agar tidak dikenali oleh kakaknya itu. Pada saat yang sama dia menggunakan sudut matanya untuk diam-diam mengamati Josh yang berdiri sekitar 2 hingga 30 meter jauhnya. Ketika melihat kakaknya menunjukkan sikap yang begitu menjilat dan penuh perhatian di hadapan Rara, tiba-tiba dia merasa muak. Ziva mulai merasa kalau laki-laki dalam keluarga Smith memiliki tujuan yang sangat kuat dalam setiap tindakan mereka. Ayahnya, Arya Smith, adalah contoh yang paling nyata. 2 putrinya sudah mati di tangan ayahnya, Chandra Smith. Tetapi ketika Chandra Smith membutuhkannya untuk tampil sebagai anak yang berbakti, Arya Smith tetap bisa mengesampingkan segalanya dan kembali ke sisi Chandra Smith untuk memainkan peran sebagai anak yang berbakti. Pada akhirnya, semua itu hanya demi mendapatkan posisi sebagai pewaris keluarga Smith. Dalam tujuan ini, anak perempuan sama sekali tidak sepenting itu. Begitu pula dengan kakaknya Josh. Beberapa hari yang lalu, Ziva baru saja memastikan bahwa setelah dia dan ibunya dijebak oleh kakeknya, Josh tetap berpihak pada kakek mereka. Dari hal ini saja sudah terlihat bahwa ambisi Josh untuk meraih kekuasaan tidak kalah dengan ayah mereka. Hal yang sama berlaku dalam usahanya ketika mengejar Mary. Meskipun keluarganya mengalami begitu banyak kejadian besar, perasaan Josh terhadap Mary tetap tidak berubah sedikit pun. Bahkan, Josh tidak pernah menghentikan usahanya untuk mendekati Mary. Saat ini, yang tiba di bandara hanyalah tim manajemen Mary. Tetapi meskipun demikian, Josh tetap datang lebih awal untuk menyambut mereka secara pribadi. Hal ini menunjukkan betapa besar keinginannya. Pagi-pagi buta, Josh datang ke bandara untuk menyambut Rara dan timnya, tentu bukan tanpa alasan. Dia ingin mengambil jalan memutar untuk mendekati Mary dengan terlebih dahulu mengambil hati orang-orang di sekitar Mary. Josh berpikir bahwa kalau dia bisa membuat orang-orang ini menganggapnya sebagai pria yang baik dan tulus, mereka pasti akan membantunya berbicara baik di depan Mary. Dalam pandangan Josh, kebanyakan wanita mungkin terlihat memiliki pendirian, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak begitu teguh dalam pendiriannya. Banyak wanita yang awalnya tidak menyukai seorang pria, tetapi kalau orang-orang di sekitar mereka terus-menerus memuji pria tersebut dan membujuk si wanita, sedikit demi sedikit, perasaan mereka bisa berubah. Banyak pria yang gagal dalam mengejar wanita akhirnya menggunakan strategi ini untuk mendekati wanita idaman mereka dari jalur lain, dan ada banyak contoh sukses di masyarakat. Oleh karena itu, kedatangan Josh secara khusus datang ke bandara pastilah untuk berusaha menarik perhatian Rara serta anggota tim Mary lainnya. Demi mengejar Mary, Josh benar-benar sudah melakukan banyak upaya akhir-akhir ini. Selama berada di Makassar, dia diam-diam mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk meningkatkan kualitas peralatan konser Mary secara diam-diam, tanpa sepengetahuan timnya. Awalnya, peralatan konser Mary sudah mencapai standar tertinggi dalam industri pertunjukan komersial. Biayanya sangat tinggi hingga hampir mendekati batas keuntungan.
Peralatan dengan standar ini sudah merupakan puncak dari konser komersial global. Bahkan, penyanyi top dunia seperti Michael Jackson atau Beyoncé tidak menggunakan peralatan yang lebih canggih dari ini. Namun Josh merasa bahwa dia harus membuat Mary merasakan usahanya. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk menyuap tim yang bertanggung jawab atas tata suara, pencahayaan, dan desain panggung konser. Diam-diam dia mengganti peralatan konser Mary dengan standar kelas dunia, setara dengan peralatan yang digunakan dalam upacara pembukaan Olimpiade. Hanya biaya pengiriman peralatan ini dari luar negeri saja sudah mencapai puluhan juta. Ditambah dengan biaya sewa dan kalibrasi peralatan, total pengeluaran sudah melebihi 500 juta. Bagi tim konser manapun, tidak mungkin mereka mengeluarkan 500 juta hanya untuk peralatan panggung. Karena itu berarti meskipun tiket terjual habis, mereka tetap akan mengalami kerugian. Tapi Josh tidak peduli. Yang diinginkan Josh adalah menggunakan kedermawanan yang hampir bodoh ini untuk mendapatkan hati Mary. Menghabiskan 300 juta hanya demi memastikan konser wanita yang dia cintai mencapai standar tertinggi dunia. Bahkan diri Josh sendiri merasa terharu dengan tindakannya ini. Dia yakin kalau upayanya ini pasti akan memenangkan hati Mary. Bahkan dia sudah merencanakan bahwa kalau pengakuan cintanya dalam konser nanti tidak berhasil, dia akan menyewa perusahaan PR untuk menggiring opini publik secara online. Begitu media mengungkapkan pengorbanannya yang luar biasa ini, ditambah dengan pencitraan dirinya sebagai pria setia dan tulus, tekanan psikologis yang ditimbulkan terhadap Mary pasti akan sangat besar. Terkadang, manipulasi moral juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengejar seseorang. Rara yang sangat peka terhadap intrik sosial tentu menyadari motif di balik keramahan Josh. Dia buru-buru berkata, "Tuan Josh, kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku sudah berkoordinasi dengan perusahaan eksekusi di Makassar. Mereka sudah mengatur kendaraan untuk menjemput kami, jadi kau tidak perlu repot-repot lagi." Mendengar ini, Josh segera menyadari kalau Rara sengaja menjaga jarak darinya. Namun dia tidak marah, melainkan tetap tersenyum dan berkata, "Rara, mungkin kau belum tahu, tapi pengemudi bus yang seharusnya menjemput kalian mendadak sakit pagi ini dan harus dilarikan ke rumah sakit. Perusahaan eksekusi juga tidak sempat mencari solusi pengganti, jadi aku datang agar kalian tidak perlu menunggu lama di bandara. Apalagi kalian tidak hanya membawa banyak orang, tapi juga banyak perlengkapan. Kalau naik taksi, pasti tidak akan cukup untuk mengangkut semuanya." Mendengar ini, Rara sadar bahwa terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, dia sulit untuk menolak tawaran Josh. Waktu mereka sangat terbatas. Mereka harus segera menunggu hotel untuk check-in, menyimpan barang-barang, lalu langsung menuju venue konser. Kalau tidak menggunakan kendaraan Josh, kemungkinan besar mereka akan tertunda 2 hingga 3 jam. Akhirnya dia hanya bisa berkata, "Tuan Josh, terima kasih banyak." Josh segera berkata, "Tidak perlu terlalu formal seperti itu denganku." Sambil berkata demikian, dia segera mengambil koper Rara dan berkata, "Mobil sudah menunggu di luar, ayo kita berangkat." Rara mengangguk dan buru-buru memberi instruksi kepada timnya. "Semuanya, ambil barang kalian dan segera naik mobil menuju hotel. Waktu kita terbatas, jadi harap bergerak cepat." Seluruh tim segera mengumpulkan barang-barang mereka dan dipandu oleh Josh, mereka bergerak menuju pintu keluar. Di luar terminal jet pribadi, berjejer lebih dari 10 mobil Rolls-Royce hitam serta 2 truk box. Pemandangan megah ini membuat para staf muda dalam tim Mary terkejut. Karena Mary dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak suka pamer. Dia tidak pernah menggunakan mobil mewah seperti Rolls-Royce.
Akibatnya kebanyakan dari stafnya belum pernah naik mobil semewah ini. Kini melihat belasan Rolls-Royce datang menjemput, mereka sulit menyembunyikan kegembiraan mereka. Sambil memasukkan koper Rara ke bagasi mobil utama, Josh berkata kepada semua orang, "Silakan pilih mobil yang paling dekat untuk kalian naiki. Kita memiliki banyak mobil. Jadi, cukup 2 atau 3 orang per mobil agar lebih nyaman. Barang yang perlu dibawa ke hotel harap dibawa masing-masing, sedangkan peralatan yang harus dikirim ke venue bisa ditinggalkan di sini. Aku sudah menyiapkan 2 truk box dan tim transportasi profesional yang akan mengantarkan semua peralatan langsung ke venue. Jadi kalian tidak perlu repot-repot." Sebagian besar staf yang dibawa Rara adalah perempuan, sehingga perhatian dan pengaturan yang teliti dari Josh langsung memenangkan hati mereka. Gadis-gadis itu bersorak kegirangan, mengucapkan terima kasih kepada Josh, lalu dengan semangat naik ke dalam mobil. Setelah memastikan semua koper sudah diangkut, Josh berkata kepada Rara, "Rara, ayo naik mobil ini bersamaku. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan denganmu di perjalanan." Rara mengangguk. "Baik." Kemudian, dia hendak membuka pintu mobil, tapi Josh segera melangkah lebih dulu dan membukakan pintu untuknya dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Rara." Rara mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah itu Josh juga masuk dari sisi lain, dan rombongan mobil mewah ini pun bergerak, meninggalkan bandara dengan megah. Baru setelah mobil-mobil itu pergi, Siva keluar dari bandara. Melihat iring-iringan Rolls-Royce yang semakin menjauh, dia mengerutkan keningnya dan merasa muak tanpa alasan yang jelas. Saat ini di dalam mobil utama dan dari iring-iringan Rolls-Royce, Josh duduk di sebelah Rara. Dia tersenyum dan berkata, "Rara, belakangan ini aku sudah membeli banyak ruang iklan di Makassar. Dan sekarang mereka sudah mulai menayangkan poster promosi konser Mary tanpa henti selama 24 jam. Nanti dalam perjalanan menuju kota, kau setidaknya bisa melihat 20 hingga 30 papan iklan konser ini." Rara sedikit bingung dan bertanya, "Tuan Josh, tiket konser Mary sudah lama habis terjual. Bukankah itu berarti semua promosi tambahan ini akan menjadi sia-sia saja?" Josh tersenyum ringan dan dengan serius menjelaskan, "Ini soal membangun atmosfer. Memang kapasitas konser sudah mencapai batasnya, tapi jumlah penonton yang hadir hanya puluhan ribu orang, sementara populasi permanen di Makassar jauh lebih banyak daripada itu. Kalau kita bisa menjangkau lebih banyak orang, popularitas Mary pasti akan meningkat pesat. Bukankah begitu?" Rara tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, kalau kita melihat tren pencarian di berbagai platform serta indeks popularitas di mesin pencari, saat ini Mary adalah selebriti paling berpengaruh di negeri ini, tanpa ada yang menyainginya. Karena itu, sudah sejak lama strategi kami tidak lagi berfokus pada penciptaan hype. Sebaliknya, kami justru menghindarinya sebisa mungkin." Josh terkejut. Kenapa begitu? Sekarang ini para selebriti saling bersaing demi mendapatkan perhatian publik. Biaya untuk mendapatkan exposure semakin mahal. Bahkan banyak artis yang rela menghabiskan semua aset mereka untuk membangun citra dan meningkatkan popularitas. Kenapa kalian justru melakukan hal sebaliknya?" Rara menjelaskan dengan serius. Ini adalah keinginan Mary sendiri. Dia merasa bahwa penciptaan hype yang berlebihan, selain membuang-buang sumber daya, juga mengambil ruang publik yang bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian dia melanjutkan, Mary berpikir bahwa exposure di dunia hiburan sangat terbatas, seperti sebuah permainan keseimbangan. Kalau satu orang menarik terlalu banyak perhatian, maka orang lain akan kehilangan pangsa exposure mereka. Itu tidak adil bagi para artis lain. Mendengar ini, Josh mulai merasa gelisah. Dia pun bertanya dengan suara lebih pelan, "Rara,
menurutmu kalau Mary melihat semua papan iklan ini, apakah dia akan merasa tidak senang? Rara tersenyum canggung dan berkata, "Aku tidak bisa memastikan itu." Josh mengangguk dengan ekspresi berpikir. Hatinya mulai penuh kekhawatiran dan dia bergumam di dalam hati, "Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk ini. Kalau akhirnya justru berdampak buruk, bukankah itu akan menjadi bumerang bagiku?" Setelah berpikir sejenak, dia kemudian bertanya, "Oh iya, Rara, kapan Mary akan datang?" Rara menjawab dengan hati-hati, "Aku benar-benar tidak tahu pasti. Mary masih memiliki pekerjaan di Jakarta. Dia akan datang setelah menyelesaikan urusannya. Selain itu dia biasanya bepergian dengan jet pribadi, jadi jadwalnya tidak menentu." Josh mengangguk pelan dan tersenyum. "Kalau kalian butuh penjemputan, beritahu aku sebelumnya. Aku akan datang menjemputnya." Rara mengangguk. "Aku akan menyampaikannya kepada Mary nanti." Josh tersenyum dan mencoba mencairkan suasana. "Oh iya, Rara, aku dengar kalau Edgar William sudah tiba di Makassar kemarin. Tapi baru saja turun dari pesawat, dia langsung terkena masalah. Kau tahu siapa yang menjebaknya?" Rara menjawab, "Aku tidak tahu pasti." Sebenarnya meskipun dia tidak mengetahui detail pastinya, tapi dia bisa menebak bahwa kemungkinan besar ini adalah perbuatan Andi Rewa. Tanpa sadar dia melirik Josh dengan sedikit rasa simpati. Rara sangat memahami bahwa semua usaha Josh ini dilakukannya demi mengejar Mary. Namun dia juga tahu bahwa di mata Mary tidak ada orang lain selain Andi Rewa. Tidak peduli seberapa keras Josh berusaha, Mary tetap tidak akan memperhatikannya. Karena itu dia sudah bisa menebak bahwa tidak peduli seberapa besar upaya Josh, hasil akhirnya hanya akan berujung pada kegagalan. Tidak ada kemungkinan lain. Saat mereka berbicara, ponsel Rara tiba-tiba menerima notifikasi berita. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah berita dengan judul mencolok. Agensi Edgar William mengeluarkan pernyataan pada pukul 7.30 pagi ini. Edgar William mengumumkan pengunduran diri total dari dunia hiburan dan akan segera melanjutkan studi ke luar negeri. Rara langsung terkejut dan buru-buru membuka berita itu untuk membaca detailnya. Josh juga penasaran dan mendekat untuk melihat. Dalam laporan tersebut, agensi Edgar menyatakan bahwa setelah pertimbangan matang, Edgar merasa kalau dia tidak cocok untuk terus berkarir di dunia hiburan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk lebih fokus pada studinya dan akan berangkat ke luar negeri untuk mengejar gelar MBA dalam bisnis sebagai persiapan untuk mengambil alih bisnis keluarganya di masa depan. Membaca ini, Josh tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku yakin dia pergi ke luar negeri bukan untuk belajar, tapi karena sudah kehilangan muka dan tidak bisa bertahan lagi di industri hiburan." Video kejadian di bandara kemarin masih bertengger di peringkat pertama tren pencarian, dan internet dipenuhi dengan ejekan untuknya. Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan punya muka untuk tetap bertahan di dunia hiburan. Rara hanya tersenyum sopan dan tidak berkomentar lebih lanjut. Namun di dalam hatinya Rara sangat terkejut dengan cara Andi Rewa menangani masalah ini. Keluarga Edgar William meskipun tidak sekuat keluarga Josh yang termasuk dalam jajaran elit tertinggi, tapi tetap berada di barisan terdepan dalam negeri. Bahkan Josh mungkin tidak berani bertindak sekeras ini terhadap Edgar. Tapi sepertinya Andi Rewa sama sekali tidak peduli dengan latar belakang tersebut. Seorang anak konglomerat sekaligus bintang besar yang sedang berada di puncak karirnya. Begitu tiba di Makassar langsung terjerumus ke dalam jebakan Andi dan kehilangan segalanya. Metode seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia hiburan. Ketika iring-iringan mobil tiba di depan Hotel GX Marion, Josh bertanya kepada Rara, "Rara, kalian sudah memesan kamar sebelumnya bukan?"
Rara mengangguk. Iya, kami sudah memesan kamar sebelumnya. Mendengar itu, Josh merasa sedikit lega dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan ikut masuk. Setelah kalian menaruh barang, kalian pasti akan langsung pergi ke venue, bukan? Aku akan menunggu di mobil. Nanti setelah kalian keluar, aku akan mengantar kalian ke tempat konser." Rara tidak berpikir banyak dan langsung berkata, "Terima kasih Tuan Josh, aku akan meminta mereka untuk bergegas." Setelah itu dia membuka pintu mobil dan turun. Josh juga segera turun. Dia membantu Rara mengambil koper, serta mengatur yang lain untuk masuk dan mengurus proses check-in. Setelah itu, dia buru-buru kembali ke dalam mobil. Di dalam mobil, Josh merasa sedikit gelisah. Dia tahu kalau ayahnya Arya Smith menghilang setelah diam-diam menginap di Hotel JX Marion. Oleh karena itu, kecuali benar-benar terpaksa, dia sama sekali tidak ingin melangkahkan kaki ke dalam hotel ini. Setelah menyelesaikan proses check-in, Rara membawa barang bawaannya ke kamar yang sudah dipesan. Karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mary, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama dalam suatu suite mewah. Dengan begitu, mereka bisa saling menjaga saat bekerja di luar. Begitu tiba di kamar, Rara menaruh barangnya dan segera melakukan panggilan video dengan Mary. Panggilan langsung tersambung. Di seberang layar, Mary terlihat bersantai di tempat tidur dengan ekspresi malas saat bertanya, "Rara, kau sudah tiba di Makassar?" Rara menjawab, "Aku sudah di hotel." Setelah itu dia membalikkan kamera dan memperlihatkan lingkungan hotel. Mary buru-buru bertanya, "Kau sudah bertemu dengan Andi?" Rara mencibir, "Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Tapi aku bertemu dengan Josh, dia yang menjemput kami di bandara." Mary langsung mengernyit, "Kenapa dia datang?" Rara tertawa ringan. "Sudah tentu karena dia ingin mencari perhatian. Dari tadi dia terus bertanya padaku tentang kapan tepatnya kau akan tiba. Aku rasa dia berencana menjemputmu di bandara nanti." Mary langsung berkata, "Aku tidak mau dia menjemputku. Nanti Andi yang akan datang menjemputku. Jangan sampai Josh datang dan mengacau. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya." Rara menghela nafas pasrah dan berkata, Andi, kau hanya peduli dengan Andi. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang menarik dari pria yang mengingkari perjanjian pertunangan itu?" Mary mendengus manja. "Kau bukan aku. Jadi mana mungkin kau mengerti? Ngomong-ngomong, barang berharga yang aku titipkan sudah kau bawa dengan aman bukan?" Rara dengan malas menjawab, Sudah. Setelah itu dia mengarahkan kamera ke koper dan berkata, "Lihat, ada di dalam koper ini." Mary segera bersemangat dan berkata, "Cepat buka, aku harus memastikan semuanya aman tanpa kekurangan apapun." Tanpa pilihan lain, Rara hanya bisa mengikuti permintaan Mary dan membuka koper. Dia mengambil barang yang sangat dijaga oleh Mary. Mary menatapnya melalui layar video untuk waktu yang lama. Setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, dia akhirnya menghela nafas lega dan berpesan, "Rara, kau harus menyimpannya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun." Rara mencibir, "Tenang saja, aku lebih rela aku sendiri yang salah daripada barang ini yang hilang. Puas?" Mary tersenyum manis. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan seperti bunga mekar dan berkata, "Rara memang yang terbaik. Aku sayang kepadamu." Rara mendengus dengan wajah enggan. Jangan bilang begitu. Lebih baik kau simpan kata-kata itu untuk si Andimu itu saja." Mary mengangguk serius. "Benar juga. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan itu padamu? Jelas-jelas hanya Andi yang pantas mendengarnya." Rara mendengus kesal. "Mary, kau ini benar-benar lebih memilih cinta daripada persahabatan. Padahal aku selalu baik padamu." Mary menjulurkan lidahnya dan membuat wajah jahil. "Aku harus bangun sekarang. Aku tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu. Bye-bye."
Setelah itu dia buru-buru menutup panggilan video. Rara menggelengkan kepala tanpa daya, lalu dengan hati-hati menyimpan barang berharga Mary sebelum keluar dari kamar. Setelah berkumpul dengan anggota tim lainnya, mereka pun berangkat ke venue untuk melakukan inspeksi akhir seperti yang sudah diduga. Josh dengan sigap menemani mereka sepanjang perjalanan. Ketika rombongan tiba di stadion, seluruh panggung dan area konser sudah sepenuhnya disiapkan. Truk logistik yang diatur oleh Josh juga sudah mengirimkan peralatan yang dibawa dari Jakarta ke venue ini. Begitu memasuki area panggung, Rara langsung memberikan instruksi kepada timnya. Ayo semuanya segera ke posisi masing-masing. Tim panggung segera inspeksi semua peralatan teknis, terutama lift panggung. Pastikan semuanya berjalan lancar tanpa kendala sekecil apapun. Kru pencahayaan, segera hubungkan komputer dan uji efek lampu di venue. Periksa satu persatu apakah ada peralatan yang rusak atau beresiko bermasalah. Tim audio, segera lakukan pengujian sistem suara. Periksa satu persatu status peralatan dan pastikan distribusi suara di seluruh venue optimal, sehingga setiap penonton bisa mendapatkan pengalaman audio terbaik. Mendengar ini, Josh segera menyela dengan nada penuh kebanggaan. Rara, untuk konser ini, aku secara khusus meminta teman-temanku dari Amerika untuk menyediakan satu set peralatan pencahayaan dan suara terbaik. Karena peralatan ini sangat eksklusif dan sulit didapat, aku langsung memutuskan untuk mengganti seluruh sistem yang ada. Aku tidak sempat memberitahumu sebelumnya, jadi kumohon pengertiannya. Rara langsung mengerutkan keningnya. Mendengar bahwa peralatan sudah diganti tanpa koordinasi terlebih dahulu, dia merasa cemas sekaligus marah. Dengan nada serius dia berkata, "Tuan Josh, kalau aku tidak salah, kerjasama kita hanya sebatas sponsor utama konser ini. Kita juga bersama-sama menyumbang untuk Yayasan Amal. Jadi bagaimana mungkin kau mengganti sistem pencahayaan dan suara kami tanpa izin? Ini adalah konser berskala besar, di mana setiap elemen pencahayaan dan suara sudah dirancang khusus, sesuai dengan keseluruhan konsep pertunjukan. Bahkan setiap lampu di panggung ini sudah diprogram dengan sangat rinci. Setiap detik dalam setiap lagu sudah memiliki pengaturan pencahayaan tertentu. Kalau kau mengganti peralatan tanpa memperhitungkan kompatibilitas dengan sistem yang sudah kami siapkan, itu bisa merusak keseluruhan efek panggung yang sudah kami rancang dengan cermat." Josh buru-buru menjelaskan, "Rara, jangan marah dulu. Aku tahu aku tidak berhak mengubah rencana eksekusi konser kalian. Tapi sungguh, niatku hanya ingin membantu agar konser ini menjadi lebih sempurna. Bagaimanapun, ini adalah konser pertama tur tahun ini untuk Mary. Jadi aku berpikir untuk sedikit menyesuaikan beberapa hal tanpa memberitahu kalian sebelumnya." Dia lalu berjanji dengan penuh keyakinan, "Tapi kau tenang saja. Aku sudah mengundang teknisi pencahayaan dan audio terbaik dari Amerika. Mereka sudah berkoordinasi dengan tim kalian agar semua peralatan tetap sesuai dengan program yang sudah kalian rancang. Hasilnya pasti lebih baik, bukan malah lebih buruk." Rara menatap Josh dengan serius dan berkata, "Tuan Josh, ini bukan hanya masalah kualitas pertunjukan, tapi juga soal prinsip kerjasama. Kita semua harus menjalankan peran masing-masing dan saling menghormati. Caramu mencampuri pekerjaan kami seperti ini jelas tidak pantas. Kalau Mary tahu, dia pasti akan sangat marah." Setelah berkata demikian, dia berbalik ke asistennya dan berkata dengan tegas, "Panggil pimpinan tim eksekusi konser. Aku ingin tahu kenapa mereka bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perubahan besar tanpa memberitahu kita. Padahal kita adalah klien utama mereka." Asistennya segera mengangguk. "Baik Kak Rara, aku akan mencarinya sekarang juga." Melihat situasi memanas, Josh buru-buru menghentikan sang asisten lalu berusaha membujuk Rara. "Ayolah Rara, kita semua hanya ingin konser ini berjalan dengan sempurna. Tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini, bukan? Lagi pula, aku yang membayar tim eksekusi untuk mengganti peralatan dan mereka sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat baik.
Kenapa kita tidak langsung uji coba saja? Kalau efeknya lebih baik dari rencana awal, bukankah itu hal yang bagus? Josh lalu menambahkan dengan nada penuh kepastian. Lagi pula, kalian yang mengoperasikan peralatan ini, bukan Mary. Baik saat latihan maupun saat konser, yang paling dia pedulikan adalah hasil akhirnya, bukan merek perangkat yang digunakan. Selama tidak ada yang memberitahunya, dia tidak akan tahu. Malah, kalau nanti dia merasa pertunjukannya jauh lebih spektakuler, dia pasti akan sangat senang. Setelah konser selesai, aku sendiri yang akan menjelaskan semuanya kepadanya. Aku jamin, ini tidak akan menyulitkanmu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja Rara sangat memahami niat Josh. Tujuan utama Josh jelas hanya untuk menyenangkan hati Mary. Dan soal akan menjelaskan semuanya nanti, lebih tepatnya itu adalah momen untuk mencari pujian, bukan meminta maaf. Pada saat itu Josh kembali berbicara. Rara, besok Mary akan datang untuk latihan, dan lusa malam konsernya akan dimulai. Sekarang semua peralatan ini sudah dipasang, jadi jelas tidak mungkin untuk menggantinya lagi. Kali ini aku benar-benar memohon bantuanmu. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Rara berpikir sejenak. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Josh ada benarnya. Konser dengan puluhan ribu penonton ini membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk pemasangan peralatan. Belum lagi waktu pengirimannya. Mengembalikan semuanya ke sistem awal jelas tidak mungkin lagi. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menerima kenyataan ini dan beradaptasi. Dengan enggan, dia pun menginstruksikan tim pencahayaan dan audio. Kalian harus bekerja ekstra keras hari ini. Uji semua peralatan satu persatu. Pastikan semuanya kompatibel dengan skenario yang sudah kita rancang. Kalau ada kendala, segera cari solusinya. Bahkan kalau harus bergadang semalaman, besok pagi semuanya harus sudah siap. Tanpa ragu, kedua teknisi itu langsung mengiyakan dan segera mulai bekerja. Di sisi lain, Josh akhirnya bisa bernapas lega. Dia tersenyum penuh rasa terima kasih, lalu mengepalkan kedua tangannya dan berkata, Rara, aku benar-benar berterima kasih kepadamu kali ini. Melihat ekspresi seriusnya, Rara hanya bisa mendesah di dalam hati. Josh ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk konser ini hanya demi Mary. Tapi nanti ketika konser dimulai dan dia menyaksikan kejutan istimewa yang sudah Mary persiapkan khusus untuk Andi, apakah dia akan begitu terpukul hingga jatuh pingsan di tempat? Malam itu, setelah memastikan semua peralatan konser berfungsi dengan baik, Rara akhirnya kembali ke hotel. Begitu tiba di kamarnya, dia langsung melakukan panggilan video ke Mary. Saat panggilan tersambung, Mary terlihat sedang bersantai di kamar tidurnya, mengenakan piyama dan masker wajah. Begitu melihat Rara, dia langsung bertanya, Rara, apakah semuanya sudah beres di venue? Rara mengangguk, semuanya sudah siap. Besok begitu kau tiba, kau bisa langsung mulai latihan. Mary menghela napas lega lalu berkata dengan serius, syukurlah. Aku sudah sering mengadakan konser tapi belum pernah merasa setegang ini. Konser kali ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengingat apa yang dilakukan Josh, Rara segera berkata, oh iya Mary, ada satu hal yang harus aku laporkan kepadamu. Mary langsung fokus. Apa itu? Rara menjelaskan, begini, Josh diam-diam menyuap tim eksekusi dan mengganti semua peralatan pencahayaan dan audio untuk konser ini. Mary langsung naik pitam, suaranya dipenuhi amarah. Apa? Memangnya siapa dia sampai berani melakukan itu? Dia pikir dia punya hak apa? Hubungi mereka sekarang juga. Apapun yang terjadi, semua peralatan harus dikembalikan ke semula sebelum konser dimulai. Rara buru-buru menenangkan, Mary, jangan marah dulu. Masalahnya begini, meskipun dia memang mengganti semuanya, tapi dia tidak melakukan sabotase atau menurunkan kualitasnya. Justru, dia menghabiskan uang sendiri untuk menyewa peralatan terbaik dari Amerika. Semakin berbicara, nada suara Rara malah terdengar bersemangat.
Tim pencahayaan dan audio kita sudah melakukan sinkronisasi hari ini, dan hasilnya benar-benar luar biasa. Jujur saja, aku belum pernah melihat konser dengan spesifikasi setinggi ini. Efek panggungnya pasti akan sangat spektakuler. Mendengar penjelasan Rara, amarah Mary sedikit mereda. Tapi tetap ada rasa tidak nyaman di hatinya. Dengan suara muram dia berkata, "Josh ini benar-benar terlalu ikut campur. Konser ini aku buat khusus untuk Andi. Aku sama sekali tidak butuh dia cari muka seperti ini." Setelah itu dia buru-buru menambahkan, "Oh iya, Rara, tolong hitungkan berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk menyewa peralatan ini. Setelah konser selesai, aku akan mengganti semuanya tanpa kurang 1 sen pun." Rara terkejut. Kenapa harus begitu? Kalau dia mau repot-repot melakukan ini ya biarkan saja. Kenapa kita harus mengganti uangnya? Mary berkata dengan tegas, "Itu berbeda. Konser ini aku adakan untuk Andi. Kalau aku membiarkan Josh mengeluarkan uang untuk meningkatkan kualitasnya, maka konser ini tidak akan lagi murni seperti yang aku inginkan. Bahkan bagiku, itu akan menjadi noda sebuah kesalahan besar. Aku tidak mau hanya karena menerima bantuannya, aku harus menanggung penyesalan sebesar ini. Lagi pula aku bukan tidak punya uang. Bahkan kalaupun dia menghabiskan 1 miliar, aku tetap sanggup membayarnya." Rara tertawa kecil. "Untungnya tidak sampai sebesar itu. Dari yang aku dengar dari teknisi suara, biaya sewanya sekitar 500 juta. Tanpa ragu, Mary langsung berkata, "Kalau begitu, setelah konser selesai, beri dia 600 juta. Rara mengangguk. "Baiklah, tapi kau juga harus memikirkan kemungkinan lain. Kalau besok-besok dia melakukan hal seperti ini lagi, apa yang akan kita lakukan? Konsermu masih panjang, Mary." Mary tersenyum percaya diri. "Jangan khawatir, setelah konser ini dia tidak akan menggangguku lagi." Rara berpikir sejenak, lalu mengangguk penuh makna. "Benar juga. Setelah kau mempersembahkan kejutan untuk Andi di konser nanti, Josh pasti tidak akan punya alasan lagi untuk terus mengejarmu." Dia pun menghela nafas lega. "Baiklah, aku akan minta bagian keuangan menyiapkan cek 600 juta. Begitu konser selesai, kita akan langsung memberikan kepadanya." Mary berkata, "Bagus. Kau saja yang urus itu, aku tidak mau berurusan dengannya." Rara mengangguk. "Oke." Lalu dia bertanya, "Oh iya, Mary, besok kau datang jam berapa?" Mary berkata, "Seharusnya aku berangkat sekitar pukul 8 pagi dan tiba di sana sekitar pukul 9.50. Tapi aku sudah janjian dengan Andi, dia akan menjemputku di bandara. Jadi kau tidak perlu khawatir." Rara mengernyit. "Hari ini Josh terus bertanya kapan kau tiba. Aku curiga. Dengan gaya dia yang seperti itu, kemungkinan besar dia juga akan mencoba menjemputmu di bandara. Kau harus waspada." Mary mendesah kesal. Semoga dia tidak serajin itu." Rara mendengus. "Dia bahkan repot-repot menjemput kami. Para staf teknis di bandara. Apalagi kau. Aku yakin dia pasti sudah memantau jadwal kedatangan di bandara. Bisa jadi bahkan sebelum pesawatmu lepas landas, dia sudah tahu penerbanganmu." Mary berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, besok aku akan menggunakan jet pribadi keluarga dan mengajukan izin penerbangan pukul 11 pagi, biar jadi umpan. Kau juga beritahu staf di lokasi. Katakan aku baru akan tiba pukul 1 siang dan langsung ke venue untuk latihan. Biar Josh percaya. Sementara itu, aku akan menyewa jet pribadi lain dan terbang diam-diam pukul 8 pagi." Rara tertawa. "Kenapa harus repot-repot? Kau tinggal biarkan Andi menjemputmu. Kalau Josh melihatnya, dia pasti langsung sadar kalau kau sudah punya seseorang di hatimu. Mungkin dia akan menyerah dengan sendirinya." Mary menolak dengan cepat. "Tidak bisa begitu. Andi masih berstatus menikah. Kalau orang lain tahu tentang hubunganku dengannya dan berita itu tersebar, itu tidak baik untuknya." Rara terdiam sesaat, lalu menghela nafas pasrah. Baiklah.
Aku akan beritahu semua orang kalau kau baru tiba pukul 1 siang. Semoga kau berhasil mengecoh Josh. Keesokan harinya, saat Andi dan Najwa bangun pagi, ibu mertuanya Carla sudah menyiapkan sarapan. Ketika sedang bersiap-siap, Andi menerima pesan chat dari Mary. "Andi, aku akan tiba di bandara pukul 9.50. Pukul 10 tepat, aku sudah di pintu keluar bandara. Kau bisa datang bukan?" Andi Rewa segera membalas, "Tidak masalah." Tidak lama kemudian, Mary mengirim pesan lain, "Sampai ketemu nanti." Saat sarapan, Andi Rewa melirik jam. Najwa biasanya berangkat pukul 8 pagi. Kalau dia mengantar istrinya ke lokasi proyek hotel milik grup Rapocini terlebih dahulu, sebelum ke bandara, waktunya masih cukup. Sambil makan, Najwa berkata, "Oh iya, mulai hari ini kau tidak perlu repot-repot mengantarku setiap hari. Sepertinya sudah beberapa hari ini tidak ada kasus pembunuhan aneh di Makassar. Jadi seharusnya keadaan sudah aman." Sebelum Andi sempat menjawab, Carla buru-buru menimpali, "Jangan gegabah. Bisa saja si pelaku hanya bersembunyi untuk sementara. Kau tetap harus berhati-hati. Ibu hanya punya 1 anak perempuan. Kau tidak boleh sampai celaka." Sejak tinggal di Villa Desilen, Carla semakin sadar bahwa masa depannya sangat bergantung pada putrinya dan menantunya. Dia sangat mempercayai putrinya, karena Najwa adalah anak yang baik dan berbakti. Tapi menantunya, meski tidak bisa dibilang buruk, tetaplah merupakan orang luar. Karena itu, Carla sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Kalau sesuatu terjadi pada Najwa dan Andi tidak lagi peduli padanya sebagai ibu mertua, masa depannya akan suram. Andi Rewa juga tahu bahwa setelah kematian Jonan Abadi, kota ini tidak akan lagi mengalami kejadian aneh seperti sebelumnya. Namun, agar istri dan mertuanya merasa tenang, dia berkata, "Najwa, lebih baik kita tetap berhati-hati untuk sementara waktu. Jadi biar aku tetap mengantarmu." Najwa tersenyum. "Kalau begitu pagi ini, aku perlu diantar ke kota tua, bukan ke proyek grup Rapocini." Andi Rewa terkejut. "Kenapa pagi-pagi kau pergi ke kota tua?" Najwa menjelaskan, "Proyek desain untuk grup Rapocini sudah selesai dan mulai dikerjakan. Jadi perusahaan kami juga menerima proyek desain lainnya. Timku baru-baru ini mendapat klien di kota tua yang ingin merenovasi rumah kuno mereka. Aku yang mengerjakan desainnya. Jadi aku harus pergi sendiri untuk berdiskusi dengan pemiliknya." Mendengar bahwa Najwa memiliki klien baru, Andi Rewa tidak terlalu memikirkannya. Perusahaan Najwa memiliki 2 lini bisnis utama, desain interior dan kontraktor renovasi. Di antara keduanya, desain interior adalah fokus utama, karena itu adalah keahlian utama Najwa. Sedangkan untuk proyek renovasi, Najwa lebih banyak berperan sebagai pengawas, sementara pekerjaan fisiknya dikerjakan oleh kontraktor lain. Saat ini, proyek desain untuk grup Rapocini sudah selesai dan proses renovasi sudah berjalan dengan lancar. Dengan begitu, Najwa serta timnya mulai memiliki waktu luang untuk mencari proyek baru. Setelah sarapan, mereka pun berangkat bersama. Andi Rewa menyetir mobil menuju kota tua sesuai dengan permintaan istrinya. Setelah berkendara beberapa saat, Andi Rewa bertanya, "Sayang, bisa berikan alamat lengkapnya? Aku akan menyalakan GPS sekalian melihat kondisi lalu lintas." Najwa menjawab, "Aku tidak tahu nomor rumahnya, tapi rumah itu ada di dekat gereja tua di kota lama. Kau bisa menuju ke sana dulu." Andi Rewa terkejut. Ini karena rumah lamanya, tempat dia tinggal bersama orang tuanya saat kecil, berada tidak jauh dari gereja tersebut. Dia berpikir di dalam hati, "Jangan-jangan klien baru istriku adalah Bibi Hana, Ibu Siva." Namun setelah mempertimbangkannya, dia merasa kemungkinannya kecil. Karena kota tua memiliki banyak bangunan bersejarah,
Sebagian besar rumah di sana tidak boleh dirobohkan atau direnovasi besar-besaran. Masih banyak keluarga yang tinggal di area tersebut. Jadi menurutnya kemungkinan besar klien Najwa bukanlah Hana. Sesaat Andi ingin menanyakan nama belakang klien Najwa. Namun akhirnya dia mengurungkan niatnya. Setibanya di dekat gereja, Andi rela mengikuti petunjuk Najwa dan berbelok ke gang kecil. Semakin dekat mereka ke tujuan, firasat buruk semakin menguat di hati Andi. Benar saja, ketika mereka sampai di gang tempat rumah lamanya berada, Najwa menunjuk sebuah rumah tua dan berkata, "Sayang, ini rumah klienku, parkir saja di depan sini." Andi rela menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya takdir memang mempertemukan kami kembali. Dia kemudian berpura-pura santai dan bertanya, "Sayang, aku masih ada urusan lain nanti. Perlu kutunggu di sini?" Najwa menjawab, "Tidak perlu. Kalau kau ada urusan, langsung saja pergi. Aku mungkin butuh waktu sampai siang. Setelah selesai, aku akan langsung ke proyek Hotel Grup Rapocini. Kau bisa menjemputku di sana nanti malam." Andi rela merasa sedikit lega. Yang dia harapkan sekarang adalah tidak bertemu dengan Hana dan Ziva dalam situasi ini. Dia pun perlahan memarkirkan mobilnya di depan rumah. Begitu Najwa turun, dia bersiap untuk segera pergi. Namun, apa yang dia khawatirkan justru terjadi. Baru saja dia menghentikan mobil, sebuah sedan Mercedes hitam berhenti tepat di belakangnya. Seorang pria parubaya turun dari kursi pengemudi, lalu membukakan pintu belakang. Dari dalam, Hana dan Ziva turun bersamaan. Di saat yang bersamaan, Najwa juga baru saja keluar dari mobilnya. Ketika melihatnya, Hana tersenyum dan berkata, "Nona Najwa?" Najwa berbalik, dia terkejut lalu segera tersenyum. "Halo, Bibi Hana." Hana tertawa ramah. "Hahaha, kau datang lebih awal rupanya." Najwa menjawab sopan, "Bibi Hana, karena proyek renovasi ini cukup besar, aku ingin memastikan semuanya dengan detail lebih awal." Hana mengangguk, lalu menunjuk Ziva di sampingnya dan berkata kepada Najwa, "Nona Najwa, perkenalkan, ini putriku Ziva." Setelah itu dia berbalik ke arah Ziva dan berkata, "Ziva, inilah pemilik studio desain yang ibu ceritakan padamu. Namanya Najwa Tama." Ziva mengangguk ringan dan berkata dengan sopan, "Halo, Nona Najwa." Melihat Hana sudah memperkenalkan putrinya, Najwa merasa perlu untuk memperkenalkan suaminya juga. Maka dia menoleh ke arah mobil dan berkata, "Sayang, turunlah dan sapa Bibi Hana serta Nona Ziva." Andi Rewa yang duduk di dalam mobil sebenarnya sudah melihat Hana dan Ziva melalui kaca spion. Tadinya dia ingin segera tancap gas dan pergi. Tetapi dia tidak menyangka kalau Najwa justru memintanya turun untuk menyapa mereka. Dalam situasi seperti ini, sudah jelas bahwa pergi begitu saja bukanlah pilihan. Mau tidak mau akhirnya dia keluar dari mobil dengan sedikit enggan. Begitu Andi turun, Ziva yang memiliki mata tajam langsung mengenalinya. Dia hampir saja memanggilnya Tuan Penolong, tetapi segera menahan diri. Sementara itu Hana juga tampak terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa desainernya ternyata adalah istri dari Andi Rewa. Di saat keduanya masih dalam keterkejutan, Andi Rewa segera berbicara lebih dulu. "Senang bertemu dengan kalian, mohon bimbingannya." Mendengar kata "senang bertemu" dari Andi, Ziva dan Hana langsung memahami situasinya. Jelas bahwa Andi tidak ingin mereka mengungkapkan bahwa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Setidaknya tidak di depan Najwa. Maka Hana segera tersenyum dan berkata, "Kalian benar-benar pasangan yang serasi." Ziva tetap diam, tetapi hatinya terasa sedikit masam. Tanpa sadar dia menoleh ke arah Najwa dan mulai membandingkan dirinya dengan wanita itu. Najwa memang sangat cantik, tetapi Ziva tidak merasa dirinya kalah jauh. Kalau mempertimbangkan latar belakang keluarga, jelas dirinya lebih unggul.
Sementara itu Najwa tidak menyadari apa yang ada di dalam pikiran Ziva. Setelah melihat bahwa Andi Rewa sudah turun dan menyapa mereka, dia berkata dengan lembut, "Sayang, kau kan masih ada urusan lain, pergilah. Aku akan masuk ke dalam untuk membahas detail proyek dengan Bibi Hana." Andi Rewa mengangguk dan langsung berkata, "Baik, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian." Setelah itu dia berpaling ke arah Hana dan Ziva dan berkata, "Sampai jumpa Bibi Hana, Nona Ziva." Keduanya membalas perpisahan dengan sopan, lalu bersama-sama mengantar kepergian Andi dengan pandangan mereka. Begitu Andi pergi, Najwa tersenyum dan berkata, "Bibi Hana, ayo kita masuk." Hana tersenyum tipis dan berjalan masuk ke dalam rumah bersama Najwa dan Ziva. Saat mereka berjalan, Hana bertanya dengan penuh minat, "Najwa, bagaimana awalnya kau dan suamimu bertemu?" Najwa tersenyum dan menjawab jujur, "Kami dikenalkan oleh kakekku." Hana tampak semakin penasaran dan bertanya lagi, "Kakekmu yang mengenalkan? Lalu bagaimana kalian bisa sampai menikah?" Najwa sedikit ragu, tetapi akhirnya dia berkata terus terang, "Sebenarnya kami menikah atas permintaan kakekku." Mata Ziva melebar karena rasa ingin tahu. "Apa? Jadi kalian bukan menikah karena cinta?" Najwa menggigit bibirnya sedikit sebelum menjawab, "Sebelum menikah, kami bahkan tidak terlalu mengenal satu sama lain." Mendengar ini, Ziva tiba-tiba tampak bersemangat dan berseru, "Bukankah itu seperti pernikahan yang diatur dalam masyarakat feodal?" Ucapan Ziva membuat Najwa semakin merasa canggung. Dia merapikan rambut di sisi pelipisnya, lalu dengan agak gugup dia berkata, "Ini, aku juga tidak tahu apakah ini bisa disebut pernikahan yang diatur." Ziva langsung berkata, "Kalian menikah tanpa saling mengenal sebelumnya. Tentu saja kalian tidak memiliki dasar perasaan. Lalu kalian menikah hanya karena permintaan kakekmu. Bukankah itu jelas-jelas pernikahan yang diatur?" Tiba-tiba Ziva seolah terpikirkan sesuatu dan langsung bertanya, "Setahuku, mereka yang menikah karena diatur sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi suami istri. Kalian berdua, jangan-jangan juga begitu?" Ucapan Ziva yang belak-belakan membuat Najwa semakin gelisah. Najwa menjadi semakin tidak tahu harus berkata apa. Aku, ini, Melihat reaksinya, mata Ziva tiba-tiba berbinar dan dia bergumam di dalam hatinya, "Sepertinya dugaanku benar. Kalau memang benar, berarti hubungan antara Andi dan Najwa hanyalah sebatas suami istri di atas kertas saja. Kalau itu benar, bukankah itu berarti aku masih memiliki kesempatan?" Di sisi lain, Hana juga menangkap sesuatu dari ekspresi Najwa. Dia menyadari bahwa ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi putrinya. Namun, di dalam hati kecilnya, dia merasa malu karena memiliki pemikiran seperti ini. Bagaimanapun juga, memanfaatkan keadaan pernikahan orang lain bukanlah sesuatu yang terhormat, bahkan bisa dikatakan agak tercela. Pada saat itu, Ziva semakin mendekat dan dengan akrab merangkul lengan Najwa lalu bertanya dengan suara pelan, "Najwa, sudah berapa lama kalian menikah?" Najwa menjawab jujur, "Kami sudah menikah selama 4 tahun." Ziva berpura-pura terkejut dan bertanya, "4 tahun? Lalu selama 4 tahun ini, bagaimana kalian menjalani pernikahan kalian? Apakah kalian hidup seperti teman yang saling menghormati? Atau hanya berpura-pura sebagai pasangan di depan orang lain, tapi sebenarnya tidak saling peduli?" Pertanyaan itu membuat Najwa semakin canggung. Dia sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Namun, semakin canggung Najwa, semakin yakinlah Ziva dengan dugaannya. Dalam hati, dia merasa semakin lega. Melihat Najwa sudah tersipu malu hingga wajahnya memerah, Hana buru-buru menegur putrinya, "Ziva, jangan sembarangan bertanya seperti itu. Mana boleh mengorek privasi orang lain." Ziva menyadari bahwa pertanyaannya memang agak berlebihan.
sehingga dia segera meminta maaf. Maaf Najwa, maaf kalau aku terlalu ingin tahu.